Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini seperti biasa teman-teman, kita sharing kembali kegiatan di warung sembako ya. Ini aktivitas pagi hari teman-teman ya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitasnya ya. Semoga dilancarkan dan diberkahkan juga rezekinya. Pagi ini saya alhamdulillah kembali beraktivitas di warung sembako ya. Dan kali ini saya lagi nimbangin kerupuk teman-teman ya. Biasa sambil nunggu pembeli kita melakukan aktivitas lainnya untuk kegiatan kita di warung sembako ya. Dan kita pun sebagai emak-emak ya, emak-emak warung sembako ini yang memang banyak sekali pekerjaan pagi hari ya, karena semalam saya tuh nggak sempet ngisi kulkas, jadi harus ngisi kulkas juga ya untuk mengisi minuman dingin gitu ya, karena semalam tutup malam banget ya, saya nggak kuat untuk nata-nata lagi. Dan pagi ini saya nata-nata juga sedikit-sedikit ya teman-teman, sambil nunggu pembeli. Kadang-kadang lagi nata apa ada yang beli, ya udah kita layanin dulu seperti itu ya. Ini lanjut lagi saya nimbangin kerupuk ya, kerupuk yang bawang, yang kerupuk oren itu ya, kerupuk obor teman-teman, seperti itu ya. Saya timbang-timbangin biar kelihatan juga penuh warungnya ya, ada yang gantung-gantung gitu ya, namanya di warung sembako kampung ya, penataannya pun ala kampungan masih digantung-gantungin gitu ya, biar kelihatan sama pembeli teman-teman ya, karena ini penataannya masih kebanyakan yang digantung barang-barang saya. Ya udahlah, kita lanjutkan aja yang penataan yang digantung ini ya, entah itu kerupuk ataupun kacang tanah, kacang hijau saya selalu gantungin dikit-dikit ya. Kita misalnya gantungin 1 kilo yang perapatan gitu, ataupun ya berapa ya, semuanya di pajangan aja teman-teman ya, kelihatan rantuy gitu ya di warungnya, dan tidak terlalu kosong molongpong teman-teman ya. Kalau ditaruh di bawah itu memang rapi ya, tapi kayaknya warungnya tuh kosong, nggak ada barangnya gitu teman-teman ya. Sepandai-pandainya kita lah di warung sembako ya, bagaimana caranya supaya terlihat penuh dagangan kita ya, biar menarik pelanggan juga gitu teman-teman ya. Kalau barangnya banyak yang kosong, jadi pelanggan pun enggan berbelanja kayaknya gitu. Dan sebaliknya, jika barang kita itu terlihat kosong ya, dan pelanggan pun akan sedikit, kok nggak ada barangnya, mungkin seperti itu ya, berpikiran seperti itu. Jadi pelanggan pun mungkin agak segan berbelanja ya, karena melihat warung kita itu kosong, tidak ada barangnya ya. Jadi pelanggan pun memilih berbelanja kepada warung yang terlihat lengkap barangnya ya teman-teman, seperti itu ya. Untuk di video kali ini saya akan sharing lagi beberapa hal ya, ini agar warung sembako kita itu selalu dikunjungi pelanggan dan ramai pembelinya. Tentunya seperti apa ya teman-teman, kita lihat di video selanjutnya ya, simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jika ingin warung teman-teman itu ramai pembeli dan banyak pengunjungnya ya, selalu berdatangan ya, nggak kapok yang berbelanja, coba terapkan 5 hal ini ya teman-teman, insya Allah dijamin laris banget deh warungnya ya. Untuk yang pertama, tips yang pertama itu adalah dari kita ya, dari diri sendiri ya teman-teman, dari pemilik warungnya. Coba kita berusaha bersikap yang baik ya kepada pelanggan ya teman-teman, bukan hanya ramah saja. Ramah itu sudah biasa teman-teman ya, karena itu kewajiban kita sebagai pemilik warung sembako, itu memang harus ramah ya, ataupun jualan apapun ya kita harus ramah kepada pembeli ya, supaya pembeli pun senang berbelanja di kita ya. Dari ramah ini kita harus meningkatkan beberapa hal lagi ya. Selain ramah, kita harus perhatian sama pembeli ya, harus memperhatikan saat pembeli sedang berbelanja di kita ya, harus ada harus fokus sama pembeli yang sedang berbelanja ya, jangan disambi sambil main HP gitu teman-teman ya. Saya punya pengalaman saat saya sedang di warung dan ada pembeli datang, dan saya tuh kebetulan lagi bales chat ya, memesan telur gitu teman-teman ya. Dikiranya sama pembeli tersebut saya tuh sedang main handphone gitu ya, padahal tuh saya sedang memesan telur teman-teman, seperti itu ya. Dan pembelinya pun negur saya, teh gitu ya, beberapa kali manggil saya pun kan nanggung lagi ngetik gitu ya, dan saya pun kebetulan menghadapnya ke belakang sana ya, tidak menghadap ke pembeli tersebut ya. Jadi
pembelinya tuh agak sedikit kayaknya kesal gitu ya teman-teman. Ternyata jika pembeli ada di depan kita itu tidak boleh kita cuekin ya, harus kita layani dengan baik. Dan maunya pembeli itu kita harus manja aja gitu ya di depan dia ya. Dan kita tuh nggak boleh ngapa-ngapain ya jika ada pembeli datang ya. Misalnya kita lagi ngelakuin apa di dalam, misalnya sambil nimbang-nimbang gitu, ngapain sih dalam mulu gitu kan ya. Ini berapa nanya seperti itu ya teman-teman. Kita kan udah biasa beli kan, masa nggak tahu harganya, pikir saya seperti itu ya teman-teman. Tapi namanya pembeli itu kan maunya tuh dilayani dengan baik seperti itu ya. Pas dia nanya tuh kita harus ada di depan dia, muka kita teman-teman, seperti itu. Dan jika memang kita terpaksa harus megang handphone gitu ya, kita harus minta izin dulu sama pembeli tersebut ya. Silahkan dipilih dulu ya, saya mau balas chat WA dulu, seperti itu ya teman-teman. Contohnya ya, jika memang itu sangat penting banget. Namun jika tidak penting-penting banget ya udah kita duduk aja manis nunggu dia belanja selesai, seperti itu ya teman-teman. Itu yang saya alami itu di warung seperti itu. Tapi kadang-kadang kita kan di warung tuh sambil ngerjain apa ya, sambil nimbangin, kadang sambil nyapu-nyapu ya, kadang sambil ya, namanya di warung tuh banyak sekali kegiatan kita ya teman-teman, bukan hanya nunggu pembeli aja ya. Ya harap maklum juga untuk para pembeli jika memang ketemu dengan emak-emak warung yang seperti itu ya. Jadinya sedikit curhat deh nih emak-emaknya ya. Nah, untuk tips yang kedua ini agar warung kita itu ramai pembeli dan tidak kapok yang berbelanja ya teman-teman, kita harus melengkapi semua barang kebutuhan para pelanggan juga ya. Kita harus lengkapi barang-barang yang kita jual ini ya, agar pembeli pun merasa senang, merasa terbantu dengan adanya warung kita ini ya, karena memiliki barang-barang yang memang para pelanggan butuhkan, seperti itu ya teman-teman. Karena bagaimana warung kita mau ramai pembeli ya jika barangnya aja kita tidak komplit ya, seperti itu ya. Jadi menanyakan ini tidak ada, menanyakan ini tidak ada, jadi kan pembeli pun bingung mungkin ya, ini nggak ada, jadi bingung ya mau beli apa di sini, sementara yang dia butuhkan itu barang A ya, contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus memang melengkapi barang-barang kita ini di warung sembako ya teman-teman. Jika memang warung kita itu sedikit stoknya, kita usahakan segera belanja lagi barangnya ya, jangan sampai habis banget ya teman-teman. Karena saya pun mengalami hal-hal seperti itu ya teman-teman, beberapa kali mengecewakan pelanggan ya, karena barang-barang yang memang dicarinya lagi pas habis. Dan apalagi jika memang itu kebutuhan pokok sehari-hari ya teman-teman. Mungkin ya gimana sih nih warung nggak ada minyak acan, seperti itu ya contohnya ya, masa nggak ada gula sih di warung, seperti itu ya contohnya ya teman-teman. Jadi kita harus lengkapi semua barang-barang, apalagi barang-barang yang memang kebutuhan sehari-hari ya teman-teman, kebutuhan barang pokok gitu. Nah, kelengkapan warung kita juga sebagai penarik pembeli ya, penarik pelanggan ya teman-teman, agar selalu ramai pembeli dan selalu dikunjungi para pelanggan tentunya ya. Dan untuk hal ketiga supaya warung kita itu ramai pembeli dan banyak pelanggannya, yaitu dengan harga-harganya yang murah tentunya teman-teman. Dengan harga-harga murah biasanya banyak sekali yang tertarik, banyak sekali yang tergiur ya. Contohnya aja kita jika berbelanja ke agen ataupun ke mana ya, kita kan carinya harga-harga yang termurah ya teman-teman, biar bisa kita jual lagi dengan harga murah juga, seperti itu. Ataupun biar kita bisa dapat keuntungan yang lebih banyak lagi, seperti itu ya. Jadi para pembeli pun sama dengan pikiran kita ya, yang dicari pelanggan itu dengan harga murah ataupun harga standar yang menyesuaikan dengan harga di sekitar kita teman-teman. Jangan sampai kita menjual barang-barang sembako ini dengan harga-harga yang terlalu mahal contohnya ya, ataupun terlalu murah juga, kita akan rugi sendiri ya teman-teman. Jadi kita harus ada di tengah-tengah gitu ya, antara misalnya beda Rp500 nggak apa-apa ya dengan warung sebelah misalnya ya, asalkan kita masih dapat keuntungan ya. Jangan sampai kita menjual harga modal ataupun menjual harga di bawah modal ya. Ini jangan mentang-mentang ingin di alam pak warungnya murah, jadi kita rela menjual barang dengan tidak mengambil keuntungan sama sekali ya. Itu sama saja dengan merusak harga pasaran gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus sesuaikan aja dengan harga pasarannya dan menjual barang-barang tersebut ya. Harga murah ini sangat mempengaruhi ya kepada keramaian warung sembako kita ini ya, karena para pelanggan itu lebih menyukai harga-harga yang sedikit murah tentunya teman-teman, seperti itu ya. Harga murah ini sangat penting banget ya saat kita berjualan gitu, berjualan apapun ya teman-teman, yang dinilai itu harganya murah di sana tuh, seperti itu ya.
pasti yang paling dikenal tuh harga murah itu teman-teman ya. Dan selanjutnya juga kualitasnya pun harus diperhatikan juga teman-teman ya. Jangan sampai kita hanya menjual harga murah aja, namun kualitas barang yang kita jual ini tidak kita perhatikan. Itu pun sangat penting banget ya teman-teman. Di samping harganya murah dan terjangkau, kualitas barang pun harus yang terbaik pula teman-teman, seperti itu ya. Itu yang membuat warung sembako kita itu makin ramai dan makin banyak pelanggan juga tentunya. Nah, untuk yang keempat yang membuat warung sembako kita itu makin ramai, makin banyak pengunjung itu karena kebersihannya ya teman-teman. Kebersihan pun sangat mempengaruhi kepada para pelanggan agar selalu kembali berbelanja di warung kita dan selalu nyaman berbelanja di warung kita ya. Jika barang-barang kita itu terlihat rapi dan bersih, pelanggan pun akan otomatis lebih memilih ke warung kita ya teman-teman. Kebersihan pun sangat penting ya di warung sembako kita ya. Ini harus kita terapkan juga teman-teman ya, agar warung kita itu sangat ramai pembelinya dan memang sangat banyak pengunjungnya ya teman-teman. Dan kebersihan juga sebagian daripada iman, seperti itu ya. Anadopatu minal iman, seperti itu ya teman-teman. Itu pun harus kita perhatikan dan harus kita jaga juga di warung sembako kita. Nah, ini untuk poin selanjutnya. Untuk warung kita itu selalu ramai pembeli dan banyak dikunjungi pelanggan itu, kita itu jangan keseringan tutup warung teman-teman ya. Jika kita ingin bepergian, kita usahakan ada yang menunggu warungnya, jangan sampai tutup full gitu teman-teman ya. Sayang banget kalau tutup gitu teman-teman, bisa jadi pelanggan kita itu malah berbelanja ke warung lain dan mungkin mereka lebih berkesempatan berpaling ya, pindah ke warung lain untuk belanja selanjutnya teman-teman ya. Mungkin mereka lebih tahu harganya di sana itu lebih murah ataupun lebih mengesankan pelayanannya ya teman-teman, seperti itu. Dan bisa jadi selanjutnya pelanggan kita itu akan berpindah ke warung lain ya yang mereka sukai ya teman-teman. Menurut saya seperti itu ya, dan ini kebanyakan di warung saya itu seperti itu ya. Jika kita libur sehari aja teman-teman, pelanggan saya itu kadang-kadang ada yang sedikit beda ya. Memang yang itu mungkin merasa kecewa karena kita tidak buka warung dan tidak tidak memberitahu mereka ya saat kita mau nutup gitu. Kadang-kadang ada pelanggan yang suka bilang begini, "Teteh, kenapa sih kemarin nutup gitu? Saya kan mau beli ini, tapi saya harus jauh banget nyarinya, jadinya nggak ke warung teteh deh," gitu ya. Biasanya di sini ada, ternyata teteh malah nutup gitu ya. Terus saya ke warung sana deh sekalian beli ini, cerita banyak gitu teman-teman ya. Dan kayaknya sedikit memanas-manasi saya kenapa kemarin tutup, seperti itu ya. Tapi yang namanya rezeki itu nggak bakalan kemana ya teman-teman. Tetap aja jika masih rezeki kita, mereka akan kembali lagi untuk berbelanja di warung kita ya, meskipun kita tutup beberapa hari. Namun percayalah teman-teman, jika pelanggannya itu tetap setia dan memang senang berbelanja di kita, pasti akan kembali lagi berbelanja ke kita ya. Dan memang ada beberapa pelanggan juga yang jika saya tutup itu mereka sedikit kayaknya nggak respon lagi sama warung kita gitu. Mereka tuh kadang lewat-lewat aja gitu ya, berbelanja di tempat lain. Namun beberapa hari kemudian datang lagi berbelanja, seperti itu teman-temannya. Itu pun saya anggap biasa aja, namanya orang kan pasti beda-beda keinginannya ya. Kita tidak bisa memaksa teman-teman ya para pelanggan untuk selalu berbelanja di kita ya. Itu kan hak mereka juga ya. Namun ya kita usahakan ya, bila kita memang ada keperluan ya, kita harus usahakan ya bilang ke pelanggan kita ya, supaya mereka pun lebih mengerti lagi dan lebih mengerti ya, tidak mengecewakan. Mungkin udah jauh-jauh datang mau belanja ke kita, tiba-tiba baru kita itu tutup gitu tanpa ada kabar berita juga gitu. Misalnya kan dia lagi semangat banget nih berbelanja ke kita ya, tiba-tiba kita warungnya tutup gitu kan, mungkin ya sedikit kecewa juga pelanggan tersebut ya. Nah, begitulah ya teman-teman sharing saya kali ini, 5 tips supaya warung kita itu tetap ramai pembeli dan tetap dikunjungi pelanggan ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih semuanya sudah menonton ya, tetap semangat beraktivitas. Untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mengklik video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.